juga di sekolah minggu di rumah luar biasa dan sehat-sehat ya. Adik-adik, sekarang kita mau sekolah minggu lagi. Siapa yang adik-adik kangen untuk sekolah minggu? Wah, semuanya tunjuk tangan, puji Tuhan. Kalau gitu adik-adik sekarang bangkit berdiri, kita mau nyanyi selamat pagi Tuhan ya. Boleh satu tunjuk tangan dan pakai gerakan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara dan terus setiap hari. Adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk ibadah kita. Adik-adik tetap dengan sigap berdiri. Kita akan mengangkat pujian Bapa Kuda. Kami
hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Tuhan perlindungan dan pertolongan bagi kami. Ketika iblis dan musuh-musuh terus mengancam kami, Engkau melindungi kami. Ketika cobaan datang mendera, Engkau selalu hadir memberi pertolongan dan kekuatan sehingga kami mampu bertahan dalam segala ujian. Kami hendak menyerukan pujian syukur kepadamu di dalam persekutuan ibadah kudus ini. Hadapkanlah wajah-Mu supaya kami memperoleh penguatan kembali. Dengan demikian, kesetiaan dan iman kami tidak akan mundur dalam menghadapi segala pergumulan. Sebab kami sungguh percaya bahwa pada akhirnya kami akan dimahkotai kemenangan, yaitu kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk kembali dan boleh mengambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Ya. Sudah dibuka adik-adik? Dari Amsal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Semua ikutin kakak ya, baca firman Tuhan. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu ini. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam titah. Tapi sebelum kita mau masuk dalam titah, kita mau bermain alat musik dulu Bang Henry. Ya, jadi bukan Bang Henry doang main alat musik gitar. Adik-adik sekolah minggu juga bisa main alat musik. Nah, hari ini kita mau main alat musiknya dengan lagu Pujilah Nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan,
musik kita. Dan sekarang kita masuk ke dalam titah. Nah, titah hari ini, minggu ini karena minggu pertama, jadi dengan bahasa Simalungun. Nah, adik-adik sekarang boleh membaca dan mendengarkan titahnya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Sudah? Nah, kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Sebelum kita membaca Alkitab, kakak mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan mengurapi adik-adik sekolah minggu, supaya mereka bisa mengikuti firman-Mu, mendengarkan firman-Mu dari awal hingga selesainya nanti, dan mengajari supaya adik-adik sekolah minggu mengerti firman-Mu yang mereka dengar pada hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya semua yang hamba-Mu sampaikan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau juga mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada
adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat? Matius 2 ayat 1 sampai 10. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Adik-adik, tema hari ini anak pintar menjadi berkat. Pintar itu sama dengan cerdas dan sama juga dengan cemerlang. Nah, pintar tidak didapat begitu saja, tapi harus belajar, banyak membaca. Makanya orang tua menyekolahkan semua anak-anaknya supaya anaknya menjadi pintar. Bahkan ketika masih balita, sebelum didaftar ke sekolah, orang tua sudah mengajari anaknya mengenal huruf, mengenal angka, mengenal warna, dan kemudian mengenal benda-benda yang ada di rumah, supaya ketika nanti masuk sekolah anaknya sudah tahu huruf, sudah tahu angka, sudah tahu warna, dan lain-lain sebagainya. Adik-adik, kalau kakak tanya kepada kalian, apakah kalian mau pintar? Pasti jawabannya mau. Makanya kalian juga sampai sekarang semangat selalu belajar. Walaupun saat ini belajarnya secara online di rumah, tapi kalian setiap pagi mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya. Tujuannya yaitu tadi, supaya kalian menjadi anak yang pintar. Anak yang pintar, orang yang pintar itu banyak keuntungannya. Ada anak yang pintar matematika, dia bisa keluar negeri mengikuti kompetisi. Anak yang pintar matematika pergi ke Jepang mengikuti kompetisi matematika. Anak yang pintar menari,
bisa tampil di istana di depan presiden. Anak yang pintar bernyanyi, mengikuti lomba nyanyi, audisi nyanyi, kemudian jadi juara, mendapat hadiah. Nah, kalau di Indonesia terkenal Bapak almarhum B.J. Habibie. Dia sangat pintar yang menciptakan pesawat terbang. Nah, adik-adik, belajar dari orang-orang yang pintar ini ternyata sangat membuat kita bangga. Untuk itu, ayo adik-adik belajar dan terus belajar supaya menjadi anak yang pintar dan nanti bisa membanggakan keluarga dan membanggakan Tuhan. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar tentang kepintaran yang dimiliki oleh orang Majus. Ketika Yesus lahir, ada kelompok orang Majus yang pada saat itu mereka sedang berkumpul. Orang Majus ini adalah kelompok orang yang pintar. Mereka belajar tentang perbintangan. Mereka juga belajar tentang kesehatan. Jadi mereka itu sama dengan dokter, karena orang Majus ini bisa menemukan obat untuk orang-orang yang sakit pada waktu itu. Mereka juga pintar matematika. Mereka juga pintar sejarah. Dan mereka ini adalah kelompok orang yang berintelektual tinggi, orang yang kaya raya, orang yang cerdas, orang yang cemerlang. Nah, pada saat orang Majus ini melihat bintang, bahwa bintang itu menandakan ada Yesus yang lahir. Mereka mau mempergunakan apa yang mereka tahu. Mereka sudah belajar tentang bintang dan mereka ingin mencari di mana Yesus itu lahir. Nah, kalau pada waktu itu belum ada alamat. Kalau sekarang gampang ya. Alamatnya Jalan B5, RT 12, RW 3, nomor 10. Jadi kita bisa mencari alamat itu. Atau kalau kita sekarang bisa mengetahui seseorang berada dengan berkomunikasi. Kita punya handphone, kita bisa tahu di mana, kita bisa tanya, kita bisa mengetahui di mana dia berada. Nah, tapi pada waktu itu belum ada alamat, belum ada alat telekomunikasi, sehingga mereka hanya bisa mencari Yesus itu melalui bintang. Jadi mereka bersepakat untuk mencari di mana Yesus itu lahir. Dengan memakai alat yang sederhana, alat teropong bintang, mereka mengikuti salah satu bintang yang sangat besar. Nah, bintang yang besar itulah yang mereka ikuti supaya bisa mereka menemukan di mana Tuhan Yesus lahir. Perjalanan yang mereka tempuh dari tempat mereka tinggal sampai ke Yerusalem, ke Bethlehem, di tanah Yudea Yesus lahir. Itu perjalanannya sangat jauh. Lebih kurang 1.600 km jauhnya. Tetapi walaupun cukup jauh, tidak mengurangi niat mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka harus berjalan berhari-hari karena pada waktu itu juga belum ada kendaraan, belum ada alat transportasi, belum ada sepeda motor, belum ada mobil, apalagi pesawat terbang. Jadi mereka mencari Yesus itu dengan berjalan kaki berhari-hari. Kadang mereka melewati hutan belantara, kadang mereka melewati padang gurun yang tandus, tapi semangat mereka tinggi. Mereka ingin bertemu dengan Yesus. Tujuan mereka bertemu dengan Yesus itu adalah untuk menyembah Yesus. Nah, adik-adik, orang Majus ini adalah orang yang pintar, orang yang kaya raya, orang yang ilmuwan, dan mereka juga seorang yang rohaniawan. Tapi walaupun mereka sudah memiliki sebegitu banyak kelebihan, ya, tapi mereka tidak sombong. Mereka punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus karena mereka tahu kalau ilmu yang mereka miliki itu adalah pemberian anugerah dari
Tuhan. Oleh karena itu mereka niat sekali untuk bertemu dengan Yesus. Akhirnya dengan mempergunakan teropong, mereka melihat bintang, mengikuti kemana bintang itu bergerak, mereka bisa menemukan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan, dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, belajar dari orang Majus ini, bagaimana niat mereka untuk bertemu dengan Yesus, bagaimana kerinduan mereka mau datang dan menyembah Yesus. Nah adik-adik, sekarang adik-adik rindu nggak bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, setiap kita harus punya kerinduan seperti orang Majus tadi untuk bertemu dengan Yesus. Sebenarnya kalau melihat perbandingan ya, perbedaan antara zaman dulu dengan zaman saat ini sudah sangat jauh lebih enak kita saat ini untuk bertemu dengan Yesus. Kalau sekarang kita bisa bertemu dengan Yesus dengan membaca firman Tuhan. Dengan membaca Alkitab, dengan membaca firman Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita bisa berjumpa dengan Yesus dengan mengikuti ibadah minggu. Kalau beberapa bulan yang lalu ya, tahun-tahun sebelum masa-masa corona ini, kita bisa berjumpa dengan Yesus melalui ibadah minggu di gereja. Kita harus keluar dari rumah, kita harus mungkin naik kendaraan angkutan umum, kita harus pergunakan sepeda motor atau mobil untuk bisa sampai di gereja, beribadah, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi saat ini karena saat ini masa virus corona, kita tidak perlu lagi jauh-jauh. Kita tidak perlu lagi keluar dari rumah untuk bertemu dengan Yesus. Tapi kita bisa mempergunakan alat telekomunikasi ini ya. Alat ini seperti handphone atau laptop untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, dibandingkan dengan perjuangan dari orang Majus yang pintar itu untuk bertemu dengan Yesus, sungguh sangat berbeda ya. Jauh lebih gampang saat sekarang ini untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau mereka harus berjalan berhari-hari, melewati hutan belantara, melewati padang gurun yang luas, kena sinar matahari yang terik, mungkin kadang mereka harus kena hujan, malah mereka kena embun yang dingin ya. Tapi mereka itu jalani, mereka itu lewati semua tujuan mereka supaya bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, adik-adik, saat ini kalau adik-adik mau berjumpa dengan Yesus ya, harus sama seperti yang dirindukan oleh orang Majus tadi. Kalian harus punya semangat yang tinggi, selalu ada rasa kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, sehingga ketika setiap hari Minggu guru-guru sekolah minggu mengirimkan ibadah dengan melalui video dari YouTube, kalian harus semangat Bapak, anak adik-adik untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Karena dengan ibadah yang kalian ikuti, yang kakak kirim, yang abang sekolah minggu kirim kepada kalian itu, kalian bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, tujuan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kesehatan dan sudah selalu mengajari, memberikan ilmu pengetahuan kepada adik-adik melalui guru-guru kalian dari sekolah. Jadi semakin bertambah ilmu pengetahuan kalian, semakin tinggi pula rasa rindu kalian untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena ilmu yang kalian terima itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, ilmu yang kalian dapatkan itu harus bisa kalian pakai untuk memuliakan Tuhan. Ilmu yang kalian dapat itu harus kalian jadikan berkat bagi orang lain. Kalau kalian pintar matematika, ajari adik-adiknya di rumah. Kalau kalian pintar matematika, ajari teman-temannya yang kurang memahami pelajaran matematika. Harus menjadi berkat. Harus bisa berbagi kepada orang lain. Karena Tuhan menginginkan supaya kita itu menjadi berkat bagi orang banyak. Jadi adik-adik,
Ini firman Tuhan yang kakak sampaikan kepada adik-adik. Kalau adik-adik pintar bernyanyi, pakailah suara kalian itu untuk menjadi berkat. Kalau kalian pintar bermain musik, pakailah musik kalian itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kalian pintar matematika, pakailah kepintaran kalian itu untuk menjadi berkat. Dan terlebih-lebih, anak yang pintar itu dia selalu mau mendengarkan didikan oleh orang tuanya, menerima hikmat yang diberikan Tuhan. Hikmat itu hanya kita dapat dari Tuhan melalui firman yang kita dengar selalu. Terima kasih. Ini firman Tuhan hari ini, ayat hafalannya dari Amsal 1 ayat 7. Kakak ulangi ayat hafalan hari ini dari Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dihafal ya. Kemudian dikirim ke grup sekolah minggu. Nih, adik-adik kalau mau mengirim ayat hafalan, direkam dulu 2 atau 3 kali. Nanti kalian pilih yang mana yang paling bagus, itu yang dikirim kepada kakak. Jangan baru sekali direkam masih ada salahnya langsung dikirim, jangan ya. Tapi 3 kali lah kalian rekam dulu, nanti yang bagusnya baru dikirim. Nah, kemudian ada lagi tugas yang kedua, kakak buat ini teropong nih, teropong ketika orang Majus mengikuti bintang. Mereka kan ahli perbintangan, jadi untuk melihat bintang itu, kalau mereka mempergunakan dengan mata, karena bintangnya banyak, jadi mereka tidak fokus kepada satu bintang. Tapi dengan teropong ini, mereka bisa fokus, karena lubangnya terbatas ya, lubangnya kecil, jadi mereka hanya mengikuti satu bintang yang besar. Bintang yang besar itu mereka ikuti dengan melihat dari teropong ini. Akhirnya orang Majus bisa menemukan Tuhan Yesus. Jadi ini teropongnya ya, ini tugas yang kedua, membuat teropong. Nah, tambahan kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah mendapatkan liturgi, baik kelas sedang maupun kelas besar, segera dihafal ya, dihafal dan kemudian divideokan, dikirim ke abang atau ke kakak guru sekolah minggu. Kepada siapa guru yang memberikan liturgi, kalian kirim videonya kepada kakak atau abang yang memberikannya. Kemudian waktu menghafalnya, waktu membuat videonya juga jangan sekali langsung dikirim ya. Tolong kalian membuat videonya 2 atau sampai 3 kali merekamnya. Nah, pilih di antara 3 itu mana yang paling bagus, itu yang kalian kirim nanti. Kemudian pakainya yang bagus, pembacanya yang indah, karena ini untuk perayaan Natal. Untuk kelas besar, kakak sudah kirim di grup kelas besar lagu persembahan pujian juga untuk perayaan Natal, supaya dipelajari lagunya sampai hafal. Nanti kalian rekam, mungkin di minggu terakhir di bulan November ini semua baik liturgi maupun persembahan pujian sudah sampai kepada kakak ataupun guru-guru sekolah minggu videonya ya. Jadi ini yang bisa kakak sampaikan kepada kalian, firman Tuhan hari ini. Anak yang pintar menjadi berkat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu bisa memberikan kepintaran mereka Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mereka pintar melakukan apapun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu, tambahkan
pengetahuan kepada adik-adik kami. Dan terlebih-lebih, biarlah adik-adik sekolah minggu kami bisa menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Yuk adik-adik boleh siapkan persembahannya. Persembahannya 2 ya. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, sama-sama kita angkat persembahan kita dan katakan, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. 1, 2, 3, ya. Apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Saat ini kita akan berdoa untuk doa persembahan dan doa penutup. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Bapa kalau hari ini kami boleh sama-sama beribadah dengan adik-adik sekolah minggu kami walaupun secara online. Terima kasih Engkau telah menuntut ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga saat ini akhirnya. Kami juga tadi sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu kami, orang tuanya dan keluarganya Bapa. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu kami dalam kegiatannya sehari-hari, dalam persekolahannya, pembelajarannya juga. Biar Tuhan yang memberkati mereka agar segala persekolahan, pembelajaran mereka juga itu boleh berjalan dengan baik walaupun saat ini masih secara dengan online Bapak. Berikan juga kami kesehatan Tuhan dan daripada-Mu saja agar kami boleh menjalankan hari-hari kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapak Amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Daud ternyata abangnya